introduce myself. My name is Ryan Setsini. You can call me Ryan or Setsini with NPM 2441181, class of MNG 24C. In this video, I would like to explain one aspect of management marketing, namely mendefinisikan pemasaran untuk realitas yang baru. Bagian pertama adalah revolusi digital atau transformasi landscape pemasaran. Revolusi digital telah mengubah segalanya. Era di mana media tradisional mendominasi telah berakhir dan digantikan oleh ekosistem yang serba cepat dan terhubung. Yang pertama adalah konektivitas tanpa batas. Konsumen selalu terhubung melalui berbagai perangkat dan platform, menciptakan jejak data yang kompleks. Yang kedua adalah ledakan data. Setiap interaksi menghasilkan data, membutuhkan kemampuan analitik yang canggih untuk mendapatkan wawasan yang bermakna. Dan yang ketiga adalah disrupsi dan inovasi cepat. Model bisnis muncul secara konstan. Pemasaran harus fleksibel untuk merespon teknologi dan tren yang mendisrupsi. Di bagian kedua adalah konsumen modern, perubahan perilaku dan ekspektasi. Konsumen saat ini memiliki kendali penuh. Mereka mengharapkan lebih dari sekedar transaksi. Mereka menuntut pengalaman yang relevan, transparan, dan etis. Adapun 3 poin. Yang di poin pertama adalah mencari informasi mandiri. Konsumen melakukan riset mendalam sebelum berinteraksi dengan merek. Mereka mencari konten yang mendidik, bukan hanya iklan. Yang kedua adalah prioritas pengalaman. Pengalaman pelanggan sama pentingnya dengan produk itu sendiri. Gesekan sekecil apapun dapat menyebabkan hilangnya pelanggan. Dan yang ketiga adalah permintaan transparansi. Mereka ingin tahu bagaimana data mereka digunakan dan bagaimana merek beroperasi secara sosial dan lingkungan. Materi ketiga adalah personalisasi di era data, relevansi yang lebih dalam. Personalisasi bukan lagi opsional, tetapi kunci untuk memenangkan perhatian konsumen. Ini harus melampaui sapaan nama dan menawarkan konten yang relevan pada waktu yang tepat. Adapun seperti piramida pertama, di bagian atas atau di bagian pertama adalah hiperpersonalisasi, yaitu konten dan penawaran disesuaikan secara real time berdasarkan perilaku individual. Di bagian kedua dari piramid atau di bagian tengah, yaitu segmentasi dinamis, yaitu mengkelompokkan audiens berdasarkan data perilaku yang diperbarui secara terus-menerus. Dan di bagian bawah dari piramid atau di bagian ketiga adalah data pelanggan terpadu atau GDV. Memanfaatkan platform data pelanggan terpadu untuk menciptakan pandangan 360 derajat yang akurat tentang setiap pelanggan. Strategi pemasaran yang sukses harus didorong oleh wawasan data yang cermat untuk memastikan setiap pesan terasa unik dan bernilai bagi penerimanya. Masuk ke pembahasan selanjutnya itu adalah pemasaran berbasis nilai, membangun kepercayaan dan koneksi. Mereka harus mengambil sikap dan menunjukkan nilai inti yang melampaui keuntungan finansial. Konsumen memilih merek yang selaras dengan keyakinan mereka. Seperti tujuan jangka panjang, didefinisikan misi merek yang jelas dan kontribusi positifnya bagi masyarakat atau lingkungan. Yang kedua ada keterlibatan komunitas. Berinvestasi dalam inisiatif sosial dan berkelanjutan, dan berkomunikasi dengan jujur mengenai upaya tersebut. Dan yang ketiga adalah otentisitas, yaitu kepercayaan adalah mata uang baru. Pastikan pesan dan tindakan mereka konsisten dan otentik di setiap saluran. Era pemasaran multisaluran atau merangkul setiap titik sentuh. Perjalanan pelanggan tidak lagi linear. Pemasaran harus menciptakan pengalaman tanpa hambatan, terintegrasi di sesuai platform, dari iklan media sosial hingga pengalaman di dalam toko. Adapun 4 poin, yaitu pertimbangan, keputusan, pembelian, dan kesadaran. Adapun peran AI dan otomasi dalam efisiensi pemasaran, kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi bukan hanya alat pelengkap, melainkan fondasi operasi pemasaran modern. Mereka memungkinkan kecepatan,
personalisasi skala besar, dan penghematan waktu. Adapun optimalisasi kampanye real-time, AI dapat menyesuaikan penawaran dan penetapan iklan secara otomatis untuk mencapai ROI maksimum. Adapun analisis prediktif, ia memperkirakan tren, mengidentifikasi pelanggan yang beresiko churn, dan memprediksi nilai umur pelanggan atau CLV, serta pemasaran otomatis. Mengotomatisasi alur kerja email, personalisasi konten situs web, dan mengolah kampanye multilangkah. Materi selanjutnya adalah mengukur dampak metrik baru untuk kesuksesan pemasaran. Dalam realitas baru, metrik tradisional seperti tayangan, impressions, dan klik atau tidak cukup. Kita perlu berfokus pada metrik yang menunjukkan nilai bisnis yang nyata dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Adapun Customer Lifetime Value atau CLV mengukur total pendapatan yang diharapkan dari seorang pelanggan selama keseluruhan hubungan mereka dengan merek. Adapun Cost of Customer Acquisition atau CAC memastikan biaya pendapatan pelanggan baru tetap sehat dibandingkan dengan CLV mereka. Ketiga, ada Brand Trust Index, yaitu mengukur tingkat kepercayaan, transparansi, dan loyalitas emosional yang dirasakan oleh konsumen. Serta Attribution Multitouch, yaitu memahami kontribusi setiap titik sentuh dalam perjalanan pelanggan, tidak hanya interaksi terakhir. Studi kasus adaptasi pemasaran yang berhasil di realitas baru. Perusahaan yang sukses dalam realitas baru ini adalah mereka yang berani berinovasi dan mendahulukan pengalaman pelanggan yang didorong oleh data. Masa depan pemasaran siap menghadapi perubahan yang konstan. Pemasaran harus fungsi yang adaptif, siap untuk merangkul teknologi baru dan terus mendefinisikan ulang batas-batas interaksi merek konsumen. Yang pertama adalah eksplorasi teknologi baru. Mengintegrasikan teknologi masa depan seperti AR dan VR dan Metaverse dalam pengalaman merek. Yang kedua adalah kepemimpinan etis, mengambil peran aktif dalam isu privasi data dan berkelanjutan, memimpin dengan integritas, serta fleksibilitas strategis, membangun tim dan proses yang lincah untuk merespon dinamika pasar dengan cepat. Thanks for watching, see you in the next video, bye-bye.